visioner dan kritis, menjawab, melayani dan memenuhi kebutuhan umat di segala abad. Kita Injil Matius pasal yang ke-26 ayat 1 sampai ayat 5. Kita akan membacanya secara bergantian dan kita akan merenungkan bagian ini dalam kesungguhan pemahaman akan kebenaran. Kita Injil Matius pasal 26. Jika saudara sudah menemukan, kita akan membaca 1 sampai 5. Saya baca 1, saudara baca 2. Terus bergantian hingga ayat yang kelima dari kitab Injil Matius pasal 26. Setelah Yesus selesai dengan segala pengajarannya itu, berkatalah dia kepada murid-muridnya, pada waktu itu berkumpullah imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi di istana imam besar yang bernama Kayafas. Tetapi mereka berkata, jangan pada waktu perayaan, sebab supaya jangan timbul keributan di antara rakyat. Saudara, pada waktu kita memasukkan nama Yesus, satu dari antara 7 kemungkinan tokoh dalam penyaliban, beberapa rekan sempat bertanya kepada saya, kenapa nama Yesus masuk? Saya pikir memang betul, bukankah dia disalibkan, lalu kenapa namanya dimasukkan menjadi salah satu tokoh yang mungkin terlibat di sana? Sebuah pertanyaan menarik, saudara. Saya mengutak-atik, membolak-balik dan melihat semua dan bergumul dari berbagai perspektif. Secara filosofi saya sudah memperhatikan dengan ketat. Maka itu sebab saya selalu berkata, bersyukurlah aku kepada Tuhan yang menolong aku, menggerakkan aku untuk memikirkan 7 seri dari tahun ke tahun seputar salib itu. Karena semakin terang benderang betapa keunggulan kemenangan Kristus dalam hidup, dan betapa seharusnya manusia kuat dan tangguh dalam hidup, tidak cengeng dalam keimanan kekristenan. Coba pikirkan, Yesus Kristus masuk dalam tokoh, bagaimana mungkin terjadi? Inilah sebuah paradoks. Yesus adalah korban sekaligus tokoh sejati di dalam karya penyaliban. Ini penting untuk kita pahami, saudara, agar kita mengerti seutuhnya arti salib dan arti kemenangan. Kemenangan bukan saja di puncak salib, bahkan di Getsemani dia sudah memenangkan pertempuran ini. Kemenangan ada di sana. Kebangkitan menjadi pelengkap daripada kisah dan cerita itu, menjadi bukti yang memang dibutuhkan oleh akal budi manusia yang terbatas itu. Tapi sejatinya dia sudah memenangkan pertandingan itu, bahkan ketika ia memulai. Bayangkanlah, dalam sekilas bacaan kita saja sudah jelas bagaimana Imam Kayafas dan kawan-kawan berkumpul, lalu mereka berkata, mari kita mulai menjebak dan menangkap dia, tetapi jangan pada waktu perayaan, karena waktu itu orang banyak dan kemungkinan akan menjadi semakin sulit. Karena itu, siapakah yang unggul menangkap Yesus? Pengkhianatan Yudas kayak menjual dia. Yudas menjualnya pada hari yang kritis yang dihindari oleh para imam, karena besok mau perayaan Paskah. Maka pengeluaran Yudas kurang menarik, karena marketnya tidak pas. Itu hitungan bisnis. Secara strategi sulit menerima penawaran Yudas karena berbahaya, karena para ahli Taurat sedang berusaha menghindari hari raya perayaan. Mengapa ahli Taurat ini menyampar dan mengubah total seluruh keputusan rapat pleno mereka yang bersifat final? Tangkap dia bukan hari raya, tetapi mereka menangkapnya pada hari raya. Mereka melawan keputusan rapat tertinggi mereka, di mana Imam Kayafas hadir dan membuat keputusan mereka. Penyangkalan Petrus, kan? Tak perlu dia menyangkal, Yesus tetap akan disalib. Karena murka dan amarah daripada ahli Taurat sudah menggila, dan suapan mereka telah memberi dampak yang sangat hebat, sehingga seluruh orang
berteriak bersama memusuhi dia, salibkan dia. Setan kan? Sejak kapan setan bisa mengalahkannya? Karena setan tidak berdaya terhadap dia dan takut terhadap dia. Orang banyak kan? Mereka hanyalah orang-orang bodoh yang terlibat, yang tidak tahu apa yang mereka kerjakan. Mereka hanya bagian daripada skenario kebodohan, keberdosaan manusia. Kalau begitu apa? Engkau hanya bisa bukti kalau engkau mengenal siapa Yesus itu. Saudaraku yang kekasih, saya menerima beberapa BBB orang tentang Jumat Agung dan Paskah, dan saya selalu gelisah membaca karena jauh dari yang satu. Kebangkitan Kristus membuktikan kuasanya. Bodoh sekali. Apa kau pikir kalau dia tidak bangkit, dia tidak berkuasa hanya karena dia rela mati? Dia berkuasa untuk dirinya. Yang menjadi persoalan justru kenapa dia rela mati. Apa kau pikir dia tidak berdaya ketika dia mati? Itulah orang Kristen terpicik dan memandang itu hanya dalam kebangkitan hanya untukmu dan untukku. Tidak dalam rangka membuktikan kemenangannya terhadap dosa, tetapi untuk memastikan kau dan aku bahwa hidupku dijamin dalam kebangkitan. Dia bisa mati dan langsung naik ke surga. Tidak perlu bangkit. Tapi yang melakukan untukmu, supaya kau mengerti siapa dia di mana. Oleh karena itu saya pikir perlu satu kehati-hatian waktu kita memahami pengertian kuasa kebangkitan. Jangan sampai berpikir salib tidak berkuasa, salib tidak berdaya. Itu mengerikan. Saya memperhatikan banyak sekali teks lagu dan apa segala macam, dan saya gelisah. Makin hari jadi makin resah. Itu konsekuensi ketika kita belajar, teliti dan menemukan kebenaran. Yang lain-lain menjadi masalah buat kita. Tapi kita harus kesana bukan. Kita harus berani menemukan originalitas daripada pemikiran itu. Siapakah Yesus? Cobalah pikirkan. Petrus yang menyangkalnya, menyebutnya Mesias, anak Allah. Itu pengakuan pertama dari Petrus sebelum disalib yang sudah kita bicarakan. Di Kaisaria Filipi dia menyebut Yesus, Mesias, anak Allah. Karena itu penyangkalannya bukan lebih karena merupakan kebodohan dan bukan penyebab penyaliban. Itu sebab akhirnya ia harus terpinggirkan sebagai tokoh karena tidak memadai dalam memainkan karya. Yesus luar biasa. Ia Mesias, anak Allah, dan Yesus pernah menghadapinya. Oleh karena itu seperti apa yang saya katakan tadi, ia tidak memenuhi syarat untuk menjadi tokoh dalam penyaliban. Karena andai kata dia tidak menyangkal, Yesus tetap tersalib. Yang kedua, saudara, siapakah lagi? Yesus itu, setan menyebutnya anak Allah. Ketika dalam peristiwa di Kana ada seorang dirasuk setan begitu hebatnya, lalu Yesus datang. Dengan segala setan mengenali berkata, "Ya anak Allah, mengapa engkau datang untuk mengusir kami? Padahal belum waktunya." Setan itu tahu kapan waktunya dia akan di bumi hanguskan ketika kedatangan kedua kali. Kedatangan pertama seluruh kuasa dan kekuatan sudah dilucut dan dia tidak berdaya terhadap orang percaya. Dia hanya bisa bermain-main dengan orang yang tidak percaya. Karena itu hanya orang percaya bodoh yang masih berpikir setan berkuasa dan mengusirnya kiri dan kanan. Hidupmu itu yang harus kau perhatikan. Sungguh-sungguh apa tidak? Karena itu pelayanan pengusiran setan, melayani Kristus sama Kristus. Saya selalu berkata itu yang paling rendah dari seluruh pelayanan. Silakan kerjakan, tapi jangan menganggap pernah itu tinggi. Yang paling serius dari seluruh pelayanan kita adalah itu benar sesuai kehendak Tuhan. Pekah terhadap pimpinan Tuhan. Itu pertandingan pertarungan orang Kristen. Sehingga kita tidak salah dalam bertanding dan tidak salah dalam mengukur diri. Dukun bisa mengusir setan? Bisa. Orang disantet, satu lagi datang dukun putih. Maka dukun aliran hitam membuat sesuatu kejahatan, aliran putih datang kelahi dan usir. Apa bedanya dengan orang Kristen tentang setan? Kecil. Tetapi betulkah hidupmu tidak setan? Nah, itu pertanyaan. Buat apa kau usir setan tapi dilakukan oleh setan? Kau usir setan tapi itu rumah tangga tidak beres. Kau usir setan tapi kau tidak jujur dalam hidup. Buat apa? Tidak artinya susah. Jangan pernah bangga karena setan bersama denganmu. Oleh karena itu apa yang dikatakan setan? Anak Allah. Lalu Yesus berkata, keluar.
suka dalam babi. Setan memohon izin, memohon belas kasihan Kristus supaya boleh merasuk babi. Apakah setan perlu media? Tidak. Kalau bilang pergi ya pergi, mereka tidak bisa masuk babi itu. Dan mereka akan pergi. Itu mari kita mulai melihat setan itu takut pada Yesus. Minta izin kepada babi. Waktu Tuhan izinkan kepada babi, ada tujuan yang sangat berbeda. Orang di negara dengan segera tidak suka Yesus dan meminta Yesus pergi. Karena babi adalah ekonomi, angka kehidupan tertinggi. Dibuat babi berapa rupiah ini? Kalau bikin bagi panggang, bikin panggang, berapa lama kita bisa pesta? Luar biasa. Yesus pusing. Silakan. Ini buat babi mati. Mereka tidak menghormati mensyukuri satu jiwa. Mereka lebih ribut 2.000 babi. Jahat. Itu manusia. Jadi kau tahu yang mana setan? Orang banyak itulah setan asli. Karena tidak menghargai satu jiwa. Padahal satu jiwa bertobat, malaikat apa? Bersorak-sorak. Tapi orang kaya tidak. Kau tahu berapa kejahatan dalam kitab Injil? Lihat, perhatikan itu loh. Tapi orang bisa selalu suka Yesus mengusir setan, setan tarik babi, Yesus puasa bisa usir setan, bla 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 bla. Apa kau tidak baca Alkitab dari ujung-ujung? Sejak kapan dia pernah kalah lawan setan? Dari bulan putih. Apa kau tidak baca di Alkitab dia mau sama dengan Allah dan Allah mengusir dia? Kristus Yesus Tuhan yang jadi manusia membuang dia dari surga. Tidak pernah sedikit pun setan melawan. Itu Alkitab. Bahkan zaman Ayub pun waktu kau baca, setan tidak bisa mengganggu Ayub kalau Tuhan tidak kasih izin. Jadi kalau kau diganggu setan lalu kau bilang, Tuhan tolong, setannya terlalu kuat, Tuhan akan marah pada kau. Kau yang tolong setan kau kuat. Kau yang lemah setan yang kau bilang hebat. Salah. Kalau kau bergantung pada Allah. Roh di dalammu lebih besar dari roh dalammu. Jadi setan takut. Yes, kalau begitu susah. Apalah hebatnya setan? Oke, dia bisa merasuk si Ayub. Siapa si Yudas? Oke, dia bisa menggoda Petrus. Oke, dia bisa membuat kemudian kegilaan dan menguasai orang-orang Yahudi, orang Israel, imam ahli Taurat untuk menyalibkan Yesus. Oke, Pilatus, Herodes menjadi gila dan terlibat di dalamnya. Oke, semuanya. Apalah sulitnya bagi Yesus untuk mengusir Tuhan. Bersila otakmu, maka bersila mereka. Mungkin maksud membunuh mereka akan memuja Yesus. Setan pun ternyata tidak berdaya. Setan mengemis belas kasihan kepada Yesus Kristus. Siapakah Yesus itu? Kepala pengasuhan yang jahat. Karena dia terlibat di kelompok jahat. Diperintahkan untuk mengawasi penyaliban. Ia tersentak dan berkata, di kegelapan kematian Kristus, apa disebutnya? Sungguh orang ini anak. Bagaimana mungkin orang kafir? Bagaimana mungkin orang Roma tahu itu anak Allah? Ngerti konsep Allah saja tidak. Tapi apa yang didengarnya? Itu yang diaminkannya dengan pemahaman dewa yang dimengertinya. Yang mendengar cerita Yesus menyebut diri anak Allah dan dia melihat kematiannya. Mulutnya berucap, Yesus sungguh anak Allah. Apa yang membuat dia bisa? Kemampuan teologinya kan nol besar. Oh, status keimanannya karena dia orang Kristen yang baik jauh karena dia kepala pasukan Roma. Lalu apa yang bisa membuat dia menyebut Yesus anak Allah sementara ahli Taurat yang belajar Taurat tidak? Lagi-lagi tidak ada yang ngumpul di sana. Saya akan berkata itu pun kasih karunia. Kemurahan Yesus menyatakan diri kepada dia. Ini aku. Dan dia mengenalnya Yesus anak Allah. Betapa mudahnya bagi Yesus untuk sejak awal menggerakkan hati si kepala pasukan. Lalu berbuat belas kasihan pada Yesus dan melawan semua. Bebaskan dia. Bukankah mudah bagi Yesus untuk berubah hati orang dan membuat pasukan berpihak pada dia? Sederhana. Dan ketika dia bangkit, apa kata Thomas muridnya? Si murid yang peragu itu, yang skeptis itu, yang selalu mempertanyakan segala sesuatu. Yang berkata, aku tidak percaya dia bangkit kalau tanganku ini belum masuk dalam telapak tangan yang berlubang paku. Aku tidak percaya. Saintik diwakili oleh Thomas, tapi saintik itu juga mesti tunduk dan berkata, iya Tuhan, iya Allah. Itulah dikatakan oleh Thomas dalam Yohanes pasal 20
22:28. Ketika Tuhan menampakkan diri kepada Thomas, si skeptis itu pun akhirnya berkata, Tuhan Rajaku. Itu menjadi pengakuan yang sangat hebat dan sangat kuat, sangat luar biasa. Bagaimana dia menyebutkan Tuhanku, Allahku. 2 kalimat sekaligus ditempelkannya di situ, menyebut keilahian daripada Kristus. Ia Kurios, ia Theos. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, amat sangat menarik. Bagaimana pemahaman orang-orang di sekitar Yesus sudah menunjukkan keunggulan, kehebatan Yesus. Dan Yesus bisa lakukan apa saja, bisa pergi kemana saja, bisa merdeka dari apa saja, tidak bisa ditangkap oleh apa saja. Pertanyaan muncul, mengapa ia tersalib? Mengapa ia menderita? Mengapa ia menangis? Mengapa ia mengucurkan darahnya? Mengapa ia membiarkan? Inilah urusan serius dari dosa. Karena itu kalau dosa itu kita pikir hanya sekedar dagelan begitu ya, itu pembunuhan yang paling mengerikan. Kalau kita berpikir, oh dia sudah mau mati untuk kita, dia baik untuk kita. No, bukan cuma itu. Kau harus mengerti bagaimana dia mengajar apa itu dosa kepada kita lewat kematian. Yesus mengajar kepada kita apa itu dosa lewat perjalanan hidupnya. Yang mau menunjukkan kepada kita betapa rusaknya kita dalam hari-hari kita. Cobalah dengarkan. Bagaimana ia begitu luar biasa di dalam pengakuan, bagaimana ia nyata di dalam seluruh kehidupan, dan bagaimana ia bukanlah model korban yang tidak berdaya, yang diombang-ambingkan oleh situasi. Dia penguasa, tetapi di dalam penyaliban itu ada kerelaan dan bukan kekalahan. Ini akan kita bongkar sedikit demi sedikit. Pertama, Yesus siapakah dia? Dia adalah Allah yang rela jadi manusia. Pernahkah dia jadi manusia kalau dia tidak rela? No. Paulus berkata dalam Filipi pasal yang kedua, ia yang setara dengan Allah tidak mempertahankan kesetaraan, tetapi mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba menjadi sama dengan manusia. Istilah mengosongkan diri, kenosis, itu kita sudah pernah seminarkan di dalam kebaktian minggu keempat ini. Mengosongkan diri adalah menyangkali keilahian, menjadi tidak sama dengan Allah, mengurangi keilahiannya, melepas atribut keilahiannya. Itu sebab Yesus Allah menjadi Allah yang terbatas. Loh, mana bisa Allah terbatas? Yes, Allah tidak terbatas, itu Yesus. Tetapi dikosongkannya dirinya menjadi Allah yang terbatas. Bukan orang mengambil, tapi dengan rela dia melepas. Saya memunculkan gambaran dari Paulus itu membuat perbandingan yang hebat. Dia yang setara dengan Allah, mengosongkan diri menjadi manusia, mengambil rupa seorang hamba, mati di kayu salib, turunnya dalam luar biasa. Sangat berbeda dengan Adam yang manusia, ingin sama dengan Allah tapi terlena. Yesus Allah bukan ingin, tapi jadi manusia. Bukan manusia raja, manusia hamba. Bukan mati di istana, mati di pintu. Pernah kau pikirkan itu Kristen? Coba mulai pikirkan betapa cengengnya gereja masa kini. Betapa cengengnya kita orang Kristen yang hanya mau pikir enak ini, enak itu, sehat segar, dan kemudian kaya raya, itulah hidup kita. Betapa mental kita rusak sebetulnya. Dan kita berpikir itulah keimanan. Betapa jahatnya kekristenan sekarang. Betapa jahatnya gereja sekarang. Ingat, dosa bukan aib, itu bukan salah. Apa namanya, kaya itu bukan dosa, tetapi jangan lupa miskin itu juga bukan aib. Anda kaya tidak salah, sehat puji Tuhan, tetapi bukan itu tujuan itu. Itu hanya alat pelengkap penderita. Boleh ada, boleh tidak. Kau boleh kaya, puji Tuhan. Boleh miskin, puji Tuhan. Tapi harus memuliakan Tuhan. Kau boleh sehat, puji Tuhan. Boleh sakit, puji Tuhan. Tapi harus memuliakan Tuhan. Hidupku Kristus, mati keuntungan. Punyakah kita perangkat pikir seperti itu? Kita kalaupun kita kaya tidak jadi besar kepala. Kalaupun miskin kita tidak menjadi pencuri, penipu, dan kemana. Punyakah kita mental itu sehingga menikmati kenikmatan hidup begitu nikmat karena tidak ada yang bisa mengganggu kita. Ada tidak ada harta tidak mengurangi sukacita kita. Kristus Yesus Tuhan Allah jadi manusia, kental sekali, setara dengan Allah, mengosongkan diri. Allah yang tidak terbatas, jadi Allah terbatas. Paulus berkata tidak ada orang yang bisa melihat Allah. Melihat Allah mati. Kenapa lihat Yesus tidak mati? Kalau Yesus karena dia membatasi. Masa orang Kristen mati? Kenapa dia mati?
Selalu ingat kalimat, bukan kenapa dia mati, kenapa dia mau mati. Itu pertanyaan. Kalau kau tanya kenapa dia mati, itu pertanyaan kecil. Kok Allah orang bisa mati? Pertanyaan kecil. Kenapa dia mau mati? Itu kata kunci. Karena dia mengosongkan dirinya. Kalau dia tidak mengosongkan dirinya, dia tidak akan pernah bisa mati. Maut ada di tangan. Semua akan diatur. Mengapa dia mau? Itu pertanyaan yang saya tidak bisa jawab. Kecuali seperti Yohanes berkata, kasih. Sejak ini saya datang. Why God? Tiba di perenungan itu saya selalu bertanya, yes, why God? Saya suka mengevaluasi diri saya dan saya kurang puas dengan diri saya. Saya tidak suka dengan apa yang saya lakukan. Masih banyak yang perlu saya kerjakan. Kadang-kadang saya berkelahi dengan diri saya. Satu pihak saya merasa kerja saya kurang banyak, tapi dari baik terlalu banyak lalu saya sakit. Sebetulnya saya sudah banyak kerja, apa tidak saya pun tidak tahu. Berarti aku gelisah dan aku terus bertanya, sebetulnya apa yang ukuran melayani Tuhan? Jadi kalau aku menghitung diriku, aku tidak layak dengan kasih. Maka kalau dia menolongku, aku malu padanya. Wah. Karena itulah seharusnya kita menemukan Kristus Tuhan dalam sosok yang pas, dengan sikap hati yang pas, dan di sanalah kita menyembah Dia. Yesus, Allah yang menjadi manusia, yang kosongkan diri. Yesus, yang rela mati untuk menebus dosa manusia seperti apa yang dikatakan Roma pasal 5. Dosa kita lah yang ditanggungnya, Dia mati untuk kita. Dia tinggalkan surga mulia. Kita ini semua sesat. Kata kita seperti domba yang tak tahu kemana. Dia mengumpulkan kita. Dia mencari kita. Sehingga apa yang dikatakan di dalam Roma pasal 5 menggambarkan bagaimana kerelaan Kristus untuk datang ke dalam dunia. Artinya apa? Ia yang rela mati untuk menebus manusia. Bisakah manusia membunuh Yesus? Saya jawab tidak bisa. Mengapa Yesus mati? Karena Dia rela. Yesus mati di atas kayu salib, yes. Yesus mati karena kehabisan darah, yes. Jadi Yesus mati di salib karena kehabisan darah, no. Bagaimana maksudnya? Kalau kau berkata Dia mati karena disalib, artinya Dia mati. Padahal Dia tidak ingin mati, bukan? Tapi kalau Dia tidak mati, tidak bisa mati tapi mau mati, itu namanya rela. Itu dua hal yang berbeda. Setiap kita mana ada yang rela. Kalau bisa lawan, tapi karena tidak bisa lawan, ya pasrah. Kan itu kita tahu. Mana rela namanya? Omong kosong itu rela. Semua kita ketika orang mengambil barang kita, ketika apapun, kita tidak pernah rela. Ketika memberi pun, sebetulnya kita jauh dari rela. Karena apa motif? Ya tidak enak, nanti tidak sebut orang baik. Lalu kita berusaha baik, supaya tahu orang kita orang baik. Lalu kita kasih. Rela murni kan. Sulit sekali menemukan kerelaan yang paling murni waktu kita melakukan sesuatu. Termasuk saya Bikman sekali. Saya harus hati-hati dengan jabatan kependetaan saya. Semakin orang mengenal saya misalnya baik, saya mesti jaga diri saya supaya saya seperti orang baik. Lalu saya lakukan yang baik-baik. Walaupun habis lakukan, kadang-kadang saya mikir kenapa saya mesti lakukan. Emang urusan saya mesti ngurusin, tapi terlibat. Saya masih bersyukur kepada Tuhan, Tuhan mampukan saya menikmati sekalipun saya tidak rela. Kita tidak perlu munafik dalam hidup kita. Karena itulah perlu dialog pada diri. Maka kita akan menemukan banyak yang salah. Tapi Yesus rela. Tidak ada yang bisa membunuh Dia, tapi Dia rela mati. Saudara, betapa luar biasanya, betapa hebatnya Dia, betapa ajaibnya Dia. Yesus memilih jalan salib, sekalipun di Getsemani ada peluang Dia melepaskannya. Kalau boleh cawan ini lalu daripada aku, tetapi bukan kehendakku, kehendakmu lah yang jadi. Bisakah Dia pergi? Bisa. Dia punya hak untuk itu. Karena apa? Karena Dia tidak punya kewajiban untuk itu. Perhatikan kalimat salib. Bisakah Yesus menghindar jalan salib dari Getsemani? Bisa. Kenapa? Karena Dia tidak punya kewajiban. Kalau Dia menghindar, dosakah? Tidak. Karena Dia bukan punya kewajiban. Tidak ada yang dilanggar. Tidak ada yang meminta Dia untuk Dia menolong. Semua memusuhi dan menyuruh Dia disalibkan. Kenapa Dia mau? Saya tidak tahu. Kecuali satu yang ku tahu, lagi-lagi karena kerelaan kasih, yang mau meminum cawan murka. Kalau boleh lalu
menggambarkan keluar keringat seperti darah, bukan keringat darah. Saya kira banyak sekali orang khotbah salah. Keringat Yesus keringat darah, bukan. Keringat seperti darah artinya dia mengeluarkan keringat seperti butir-butir cabut yang besar, mengalir seperti darah, mengalir kalau kamu buta. Nah, kalau sampai keringat bisa keluar seperti itu sangat mengerikan, karena peristiwanya bukan siang jam 12 malam, tetapi malam di Bukit Zaitun yang dingin. Itu malam yang dingin. How can? Itulah penakutan Paulus. Ketakutan kegerian luar biasa. Takut mati? Bukan. Takut terpisah dari Bapaknya. Takut mengucapkan teriakan Eloi Eloi lama sabachthani. Karena tidak mungkin anak terpisah dari Bapaknya. Ketakutan yang suci. Beda dengan ketakutan. Itu sebab kalau kita tidak mengerti penuh, kita akan salah paham tentang salib. Itu sebab saya tidak heran kalau orang salah paham tentang salib. Kok Yesusnya orang Kristen katanya Tuhan disalib, kok berdarah, kok mati? Maka saya akan berkata, saya mengerti pertanyaan. Tapi kalau boleh saya teruskan, bukan itu pertanyaan. Karena kalau dia mau tidak mati, dia mau tidak tersalib, dia bisa. Pertanyaanku justru kenapa dia mau tersalib, kenapa dia mau mati. Dan akan beritahu kenapa. Karena kasihnya pada. Pernahkah kau merasakan Allah mengasihimu, Tuhanmu mengasihimu, dewamu mengasihimu, dan dia datang dalam hidupmu, dia melakukan itu, dan membuat engkau kemudian kebingungan. Dia bisa hidup, kenapa dia pilih mati? Dia bisa lepas, kenapa dia pilih terikat untuk aku? Why? Why? Siapa yang bisa menjawab pertanyaan besar? Itulah keumuran Kristen. Banggalah menjadi orang Kristen, kagumlah menjadi orang Kristen, bersyukurlah menjadi orang Kristen. Itu hidup yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Dipilihnya jalan salib menuju Golgota. Semua menangis karena itu. Yesus Allah jadi rela manusia, yes. Yesus rela mati, yes. Yesus rela memilih calon maut ketimbang lepas, ya. Dan ketika beliau berjalan memikul salib itu, ingat berulang kali saya sudah limbung sebelumnya, perempuan-perempuan Yerusalem menangisi dan berkata, saya kasih. Kenapa Yesus mati? Kenapa Yesus disalib? Simpati yang tidak menimbulkan empati dari Yesus Kristus. No. Yesus memandang mereka, tidak berkata terima kasih untuk air mata. Tidak. Yesus memandang mereka dan berkata, jangan tangisi. Tangisi dirimu. Why? Di sini kita menemukan lagi hal yang paradoks tadi. Bukankah dia korban yang harusnya dikasihani? Oh, dia bukan korban, dia pemenang. Lalu siapa yang korban? Itu tuh, yang lepas itu, yang liar itu, yang sedang berteriak, yang sedang nangis, yang sedang macam-macam. Merekalah korban. Bagaimana mungkin? Yes. Dengan sadar Yesus menuju Bukit Golgota, dia penuhi kehendak Bapaknya. Barang siapa menjadi hamba kebenaran, dialah orang merdeka. Barang siapa jadi hamba Allah, dialah orang merdeka. Barang siapa tidak mau melakukan kebenaran, hidup semaunya, dia hanya budaknya dosa. Dia orang tawanan iblis. Bisa mengerti? Maka Yesus merdeka. Jangan tangisi aku, tangisi. Aku sedang memenuhi kesukaan Bapakku. Dan aku sedang menjalankan apa yang menjadi misiku, puncak itu. Ditatapnya orang Yerusalem. Dia tidak simpati pada yang menangis. Dia katakan, tangisi dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, memahami hidup tidak mudah ya. Kita seringkali lihat orang lain kasihan. Kasihan ya orang itu miskin. Tapi waktu kau lihat hidupnya, mungkin kau yang patut dikasihani. Dia miskin, hidup tenang, makan apa saja yang ada. Nasi putih cabai mereka sudah berbilang. Tetapi kau nasimu lengkap semua di rumah, ribut dulu, belum makan ribut, habis makan ribut. Apa kau lebih bahagia? Kau boleh naik mobil kemana-mana, tapi kemudian kau naik mobil sakit ini sakit itu, orang itu jalan kaki itu sehatnya luar biasa. Apa kau pikir kau hidup? Suatu kali waktu ketika Martin Luther King Jr. memenangkan pertempuran apartheid di Amerika, sehingga kemudian dicabutlah semua itu dan mereka menang, tidak ada lagi diskriminasi kulit hitam. Seorang nenek kulit hitam sedang berjalan, lalu seorang supir taksi kulit putih berhenti dan bersimpati. Nek, silakan naik ke taksiku, beritahu kemana? Aku akan antar dan tidak perlu membayar. Tapi dia menjawab dengan satu kalimat yang luar biasa. Terima kasih. Lebih baik aku berjalan kaki
karena aku sangat menikmati. Daripada naik mobil menjadi terhina. Bingung si supir taksi. Apa maksudnya? Dulu ketika kami naik bus, orang kulit hitam kalau naik bus tidak boleh duduk depan, mesti duduk belakang. Kalau sudah penuh lagi kulit putih tidak boleh duduk, mereka mesti berdiri. Toilet saja beda. Hari ini dia bilang aku lebih bagus berjalan kaki berkilo-kilometer. Hatiku suka cita. Tidak akan aku naik taksi. Terima kasih. Kalimat yang diucapkannya adalah satu gailah sosiologi di dalam semangat kemenangan. Tetapi saya menangkap gejolak teologi di dalam pergumulan ini dan saya berkata pada diri saya, sebetulnya apa yang menjadikan hidupku kesukacitaan ya Pak? Bukankah karena mengenal Kristus? Tapi kenapa aku ribut kalau sakit? Kenapa aku ribut kalau nggak punya uang? Kenapa ribut kalau ini dan itu? Bukankah itu kita? Maka kesukaan kita sebetulnya belum Yesus, bukan? Sayang sekali. Buat apa dia mati? Buat apa kau peringati kematian? Buat apa kau sebut dia Yesus Tuhanmu? Tapi kau tidak pernah merdeka dan menikmati hidup dalam hidup. Karena iman kepada dia. Jangan. Kalau Tuhan mau, Dia bisa memberi kita apa saja dan menambahkan kita apa saja. Kalau Tuhan mau, apa sulitnya? Saya berdiri dan berkata, karena saya mengalami dan melewati tiap hari-hari berjalan bersama dengan Dia, dan saya malu. Selalu kalimat, aku pikir aku yang melayani Dia. Tapi terbukalah mata, Dia yang melayani. Dibuatnya aku puas ketika melayani Dia. Dibuatnya aku tercengang ketika melakukan apa menjadi kayak apa. Aku yang jauh lebih puas. Dia selalu puas sekalipun tidak lain. Karena aku tidak bisa menambah dan mengurangi kepuasan. Maka kadang-kadang kalau saya nyanyi, kita kan ada nyanyi ya, Tuhan Allah di tengah kita ya, Dia bersuka karena kita. Kadang-kadang saya mikir, apa betul Tuhan bersuka karena kita? Saya kurang suka nyanyi lagu, karena saya agak berat nyanyi. Ajaranku menyukakan hatimu, saya lebih suka itu daripada saya klaim Dia bersuka karena saya. Nanti dulu lah, itu kan klaimku. Tuhan mencintaiku. Saya suka selalu kalimat Paulus, tapi penting untuk bertanya, apakah Tuhan mencintaimu? Kau yang bilang aku cinta Tuhan, kau yang bilang Tuhan cinta sama aku. Tanya Tuhan, apakah kalau Tuhan memandangmu, Tuhan mencintai? Itu sebab dikatakan, nyala perbuat kejahatan, aku tidak menyalahkan kau. Orang yang percaya Yesus ditolak. Hati-hati, perlu kerendahan hati dan kesadaran mendalam untuk memikirkan semuanya. Itu sebab kalau kami memilih lagu apapun, coba melihat, taruh dirimu di situ. Kamu begitu enggak? Kalau kamu rasa enggak, ya sudah jangan nyanyikan. Masih banyak lagu lain. Masih banyak lagu lain. Kalau orang nyanyi Afrika lebih dari pemenang gitu ya. Saya suka lagu itu, tapi saya berpikir orang nyanyi pada tahu apa ya. Kita lebih dari pemenang, jangan takut sakit, jangan takut miskin, Tuhan akan kalahkan, jangan takut setan, Tuhan kalahkan. Goblok sekali kamu. Baca Alkitab bukan itu maksudnya. Kita lebih dari pemenang. Artinya tidak ada yang bisa memisahkan kita dari Kristus. Itu kalimat Paulus dalam Roma. Tidak aniaya, tidak kelaparan, bahkan tidak kematian. Kalau kau dianiaya, kau apa? Kau tidak akan terpisah dari Yesus. Kenapa? Karena kau lebih dari. Apakah itu kau? Sehingga kau nyanyikan. Kalau tidak, jangan nyanyi dulu. Nyanyi saja, aku pecundang. Kau bukan pemenang. Kau ada susah dikit kau lari dari Tuhan. Masalah dikit kau lepas pelayanan. Masalah dikit kau tidak mau ini, kau tidak mau ini. Kemana arah kakimu? Kemana kau harus melangkah? Pikirkan. Kalau kita pecundang, bagaimana kita bisa klaim diri kita pemenang? Maka saya pikir tiap nyanyi, setiap lagu, perhatikan ya Pak. Saya paling suka berdialog dengan lagu yang saya nyanyi. Lalu saya berkata pada diri, seharusnya tapi tidak, tolong. Kalau jiwaku berdoa, aku dekat dengan Dia. Harusnya begitu Tuhan terus mampukan. Sehingga lagu itu menjadi kekuatan tersendiri. Saya kira orang Kristen banyak sekali nyanyi, habis nyanyi lupa. Tidak ada hubungan nyanyinya dengan sikap iman dan Dia. Terlalu banyak lagu yang kita tahu, terlalu sedikit yang kita paham. Sekalipun banyak lagu yang kita hafal, tapi bukan itu untuk kita. Lagu adalah khotbah pendek yang dinyanyikan. Sebab kalau lagu itu salah teks, kacau balau. Karena itu akan membuat doktrinasi secara langsung. Karena tiap hari mudah sekali. Kamu ingat khotbah nggak gampang, ingat lagu gampang. Nah itu masuk. Karena itu siapa pencipta lagu, menciptakan lagu Kristen. Hati-hati. Jangan sampai lagu nadanya enak luar biasa, tapi isinya kacau luar biasa.
kasih setiamu yang kurasakan sempat membuatku terpesona. Bagi saya itu kurang ajar yang paling mengerikan. Kejahatan. Bagaimana mungkin kasih Tuhan sempat membuatmu terpesona? Omong kosong besar. Itu orang tidak mengerti pergumulan dengan Tuhan. Kasih setia Tuhan selalu membuat engkau bukan terpesona. Terpesona itu rendah. Bersyukur dan berdoa. Bahasa Indonesia belajar sedikit. Ungkapan mendalam yang buat temukan. Pernah saudara mendengar? Kalau sempat membuatmu terpesona sesaat, oh ada ini lalu tidak, habis itu sudah. Tuhan semua. Tapi lagu itu saya juga suka nyanyi. Maka saya ganti kata-kata. Saya tak ngerti siapa mencipta itu, kalau dia keberatan ya saya nggak nyanyikan. Jadi kita selalu kan gitu. Hanya ini Tuhan persembahanku. Ya. Sebab tak memiliki harta kekayaan, tidak ada cerita di sini. Rubah semua. Walau memiliki harta kekayaan, tak cukup untuk mempersembahkan. Masa gara-gara nggak punya harta kau kasih tubuh? Justru tubuhmu lebih penting dari harta. Kacau balau. Pernah berpikir kalau lagu dan nyanyi menghina Tuhan, seakan-akan Tuhan lebih tertarik hartamu daripada Tuhan. Tapi mungkin orang yang sama saya Pak jangan gitu, nggak mungkin yang cek dalam bukan nggak tahu. Ya kalau nggak tahu ya jangan cipta, kalau mau cipta ya tanya. Susah amat sih, rendah hati sedikit lah. Belajar sama orang lain. Ada banyak orang-orang teolog yang cukup mengerti, tapi tidak bisa bikin lagu. Ya diskus. Saya paling senang kalau orang tanya, Pak ini gimana lu dibikin? Taruh sini. Saya kasih. Satu orang saya pernah Pak Bayu mau saya coba ada berapa ini pencipta lagu. Saya mau bikin lagu. Silakan. Kalau perlu kamu telepon saya bantu lagi. Saya senang kalau banyak orang punya kemampuan hebat menciptakan lagu. Tapi dengan hati rendah mau belajar. Saya tidak bisa cipta lagu, tapi saya bisa ajar orang bikin syair. Saya sudah bayangkan kalau syair lagu berbentuk semuanya. Kita belajar banyak. Mengenal dia dengan. Jadi Yesus pergi ke Golgota karena dia bercundang dan rambut. Bukan. Dia betul dikasihani. Bukan. Itu yang dikasihani. Yang teriak salibkan itu tidak lebih dari tidak setan. Patut dikasihani. Yang bilang, aduh Yesus kasihan, itu cuma pro perasaan kemanusiaan, tetapi tetap tidak mengikuti jalan salib, itu patut dikasihani. Satu-satunya pada waktu itu yang kau lihat patut disyukuri siapa? Simon dari Kirene. Dia beruntung disuruh memikul salib Yesus. Padahal dia mau datang ibadah, tapi kebagian salib. Puji Tuhan. Pastor bilang, kasihan kamu. No, karena kemudian anak-anak dari Simon Kirene, Rufus dikenal pelayan yang hebat. Dan Paulus menyebut istri dari Simon Kirene sebagai ibu. Paulus sangat respect pada keluarga. Simon Kirene melahirkan anak-anak yang melayani Tuhan luar biasa. Suri Alkitab kaku luar biasa. Puji Tuhan. Tapi orang yang lihat Simon Kirene memikul salib pasti bilangnya, kasihan, apes kau lihat anak. No, dia beruntung. Kau yang apes tidak benar. Tapi kadang-kadang kita susah ya, kita pikir kita butuh, padahal kita butuh. Pikir baik-baik saudaraku. Ini pengertian yang perlu untuk kita tumbuh kembangkan. Betapa salib itu luar biasa. Karena tanpa sangat jelas betapa jalan salib adalah pilihan Kristus sendiri. Dan rela ada di sana, sekalipun dia bisa tidak di sana. Ya bisa tidak mati, bisa. Bisa tidak tersalib, bisa. Gampang, dia tidak usah jadi manusia selesai. Dan dia jadi manusia pun. Tidak ada orang yang bisa mengambil nyawanya kecuali dia memberikan nyawanya. Karena itu kemungkinan Kristus sebagai tokoh. Bagaimana kita bisa lihat? Pertama, dia Allah yang mengosongkan diri, sehingga tidak ada yang bisa mengalahkan dia, kecuali dia rela kalah. Hanya satu logikanya, tidak ada yang bisa menyalahkan dia kecuali dia rela kalah. Dan catatan Alkitab dengan jelas mencatat setan pun takut sama dia. Mau apa lagi? Ahli Taurat tidak bisa bertanya jawab dengan dia. Mau apa lagi? Tidak ada yang bisa mengganggu. Kerelaannya lah yang membuat dia menuju jalan salib. Dia rela. Yang kedua, dia memilih jalan salib dalam kerelaan. Karena memang sesungguhnya tidak ada yang bisa menyalibkan dia. Cobalah pikirkan. Di Getsemani Yohanes mencatat dengan jeli,
Ketika kemudian tentara para imam dari bait Allah itu datang mau menangkap Yesus, Yesus berkata, siapa yang kalian cari? Yesus. Dan dia berkata, inilah aku. Maka mundurlah mereka dan terjadi luas rebah. Inilah aku. Kuasa itu mengalir. Lalu apa yang dikatakan? Diberikannya tangan. Ketika Petrus kemudian mencabut pedang, karena orang yang sudah terlempar mukanya, Petrus kemudian cabut pedang, penggal telinga. Petrus sarungkan pedang, bukan dengan itu. Dia ambil telinga itu dilepaskan, diberikannya tangan untuk ditangkap. Jangan kau pikir kau bulan tentara para ahli Taurat, para imam itu yang menangkap Yesus. Yesus memberikan dirinya untuk ditangkap. Maka baca Alkitab. Dia beri. Dia pergi. Itu membuat Petrus menjadi kecewa. Mau kemana guruku itu? Lalu dia mulai kecewa, penasaran apa yang akan dilakukan. Tampak Yesus menyerah makin dalam. Petrus kecewa. Dia tidak bisa ikut jalan salib. Aku tidak mengenalnya. Petrus tidak mengerti jalan salib. Dia tidak bisa ikut. Dia tidak bisa masuk. Dia tidak terima kenapa gurunya menyerahkan diri. Dia tidak terima kenapa gurunya masuk ke jalan salib. Itulah gambaran kita. Kita yang mau diselamatkan. Tapi heran, kita tidak rela dengan cara dia menyelamatkan kita. Tidak kayak tolong. Ini mirip seperti orang yang kau mau bantu. Orang miskin susah luar biasa. Lalu kau mau bantu dia karena dia sakit, kau masuk ke rumah sakit. Dia ngatur kau lagi. Pak, jangan rumah sakit yang ini, yang di Singapura itu. Pak, jangan kamar ini, yang VIP aja. Kira-kira kau masukkan kemana nih? Kalau aku masukkan ke tong sampah di situ. Bukan kayak orang kurang ajar kita. Sudah kita tolong milih rumah sakit, milih kelas pula lagi. Udah miskin susah. Dari kemarin gak ada yang terus. Saudara enak lihat orang ini, betul kan? Tapi kalau saya mau tanya, saudara pernah nggak begitu dalam bentuk berbeda? Sampai orang enak lihat saudara. Kalau pernah lah, jangan bilang enggak. Kalau enggak, itu pertanda dosa kali kan? Sampai tak pernah sadar kau pernah bikin dosa. Hanya satu orang yang tidak bilang tidak. Orang yang nggak pernah bikin dosa. Kalau kau pernah bikin dosa dan punya kesadaran, malu kau dengan itu. Saya pun malu dengan itu. Kalau saya ingat-ingat dulu saya melawan mama saya selalu nangis kalau pergi kesaksian kita gereja bala keselamatan, lalu dia kesaksian saya paling cengkel kalau dia pulang nangis. Udah kesaksian dia kasih bimber nangis pula lagi. Aduh, ngapain kesaksian kalau nangis? Saya ingat kalau dia doa dia nangis. Nah udah kalau mau nangis sama menurut saya berkata. Hari ini saya ngerti doa dia yang membawa saya terjauh. Apa nggak kurang ajar sama di sini? Saya marahin mama saya berdoa apalagi nangis. Padahal kalau dia nggak nangis nggak ada air mata itu. Siapa yang tertarik dengan doanya? Saya mau berkata, surga tertarik dengan doa itu. Dan dengan jujuran yang mata kesedihan untuk bagaimana anak-anaknya semua bisa jadi besar dalam segala kelemahan kekurangan yang dijalani. Kadang-kadang saya mikir ya, teman mama saya ada yang masih hidup. Kenapa mama saya tidak masih hidup? Lalu dia bisa lihat sama Tuhan kasih jatah orang beda-beda. Saya bisa ngomong. Kadang-kadang saya pikir kalau dia masih hidup, kalau dia lihat anak-anaknya semua sudah oke, waduh, rasanya dia senang banget ya. Karena saya tahu orang-orang di kampung ibu-ibu kita ini ya, cuma satu kesukaan mereka. Kalau ada bahan ceritanya. Dan kebetulan kita banyak diceritakan kan, anak yang satu ini, anak satu ini, dia udah punya cerita modalnya banyak banget. Saya pikir kemana-mana berbulan-bulan nggak bisa di situ. Kita pikir-pikir pergi Israel bagaimana bawa dia, lalu dia pulang lagi tambah ceritanya. Itu kebahagiaan orang tua. Karena itu anak-anak hati-hati kalau selagi orang tua masih ada, buat mereka punya banyak cerita tentang itu. Tapi cuma buat mereka menangis karena itu. Bodoh kali kamu punya kesempatan kamu tidak lakukan. Nah itulah orang-orang banyak. Itulah perempuan itu. Kalau bilang Yesus dia maha kuasa, yes. Pasukan yang mau menangkapnya terlempar. Bagaimana cara pasukan bisa menangkapnya? Diberikannya kan? Bagaimana Petrus tidak shock? Bagaimana guru ini? Kita mau berkelahi dengan pemberitaan. Kita mesti menang kenapa menyerah? Petrus tidak nyampe. Sejujur-jujurnya saya suka berkata, andai kata aku di situ aku tidak suka dengan tindakan Yesus, dan aku akan memilih tindakan Petrus. Kalau guru mau menyerah, menyerahlah, aku tidak bisa.
bagi diri kita akan mudah. Itu sebab saya selalu bergumul tentang jalan salib. Karena jalan salib adalah jalan yang tidak saya sukai, jalan yang saya benci. Tapi saya harus ada di sini. Tidak mungkin lari di sini. Maka saya bersyukur kalau dengan terpaksa, karena terpaksa Tuhan, saya jadi taat pada Tuhan. Karena saya suka taat pada Dia, tapi susah taat dengan rela dan sepenuh hati. Karena itu saya selalu berdoa, Tuhan, aku harus taat pada dan aku susah paksa Tuhan. Karena aku lebih suka terpaksa taat daripada tidak. Kalau paksaan itu adalah tekanan hidup yang paling menyakitkan, aku pilih asal aku dekat dengan Dia. Dan itu berdoa dan membicara. Bukan apa yang kau mau, apa yang Tuhan mau. Dia menang di atas kayu salib. Yes. Kenapa? Karena dia rela. Dia berikan dirinya untuk menerima murka syahwat Allah. Ingat, Yesus tidak menebus manusia dari setan. Salah. Yesus menebus manusia dari murka Allah. Ingat, Yesus tidak menebus manusia dari dosa, dari murka Allah. Karena murka Allah mungkin menjuruskan manusia mati karena dosanya. Dan Kristus memberi dirinya menerima hukuman yang harusnya diterima manusia yang berdosa itu, dan dia mati. Maka Allah menyatakan murkanya pada waktu Allah menyatakan murkanya. Di situ Yesus menanggung seluruh dosa manusia dan dia memalingkan dosa. Yesus berteriak, Eloi, Eloi lama sabachthani. Lalu waktu dia mati, tahukah engkau siapa yang bisa membuat dia mati? Tidak ada. Saya sudah pernah berkata itu. Dia mati bukan karena kayu salib. Dia mati bukan karena darahnya habis. Dia mati karena rela. Kepadamu Bapa, kuserahkan nyawa. Dia bisa mempertahankan nyawa. Jadi bukan salib dia mati. Dia memilih salib sebagai jalan matinya. Dia memilih tombak mahkota duri paku sebagai jalan mati. Karena itu kalau kau mati, jangan pernah peduli seperti apa kau mati. Karena itu cuma jalan saja. Entah kau dibacok, entah kau dihajar, entah kau sakit, entah kau dibakar. Yang penting kau setia pada Tuhan. Mati hanyalah sebuah cara, jalan menuju surga. Jadi tutup mulutmu itu, jangan lagi pernah berdoa. Kalau aku mati, jangan lagi hiduplah. Tidak mengundang penjahat. Tidak ada hakmu buat Tuhan. Kalau aku mati ya Tuhan, buat aku mati ketika melayani. Ketika melakukan terus apa yang dirinya. Jangan panggil aku ketika aku berbuat salah karena sempurnakan matiku dalam pengabdian. Itu doa. Karena kita tidak tahu kapan kita mati, bukan? Karena saya itu kalau belum marah-marah sama sakit buatnya marah, mati buat. Terus malaikat bilang mati marah-marah. Karena semoga saya mati dengan bicara. Karena itulah saudara yang dikasih yang telah kita mesti memikirkan bagaimana dia menang di atas kayu salib. Jadi kenapa dia mati? Karena dia memilih. Kenapa dia ke dalam salib? Karena dia rela di situ. Setan tidak berhutang, tidak menang atas dia. Ahli Taurat tidak menang atas dia. Orang banyak tidak menang atas dia. Petrus, Yudas, itu bukan apa. Tapi heran, ia rela dihianati yang bukan apa-apa. Ia rela disangkalin bukan apa-apa. Ia rela diperlakukan tidak adil oleh yang bukan apa-apa. Padahal dia apa-apa. Itulah Kristen. Itulah Kristen. Itulah Kristen. Bisa, tapi tidak mampu. Aku tidak akan mau diperbudak dosa hanya untuk sebuah kemenangan besar. Belajar. Kalau saya debat dengan istri saya tekan dia terus, saya menang, saya goblok tolong. Memang saya punya hak kekuatan untuk menekan, tetapi itulah kebodohan dan itulah dosa. Seharusnya sekalipun aku punya hak dan kekuatan, tapi tidak aku pakai lalu aku mengalah untuk dia, sampai kemudian dia mengerti aku mengasihinya. Itulah Kristen. Sulit? Yes. Karena dipikirkan baik. Sudahkah kita Kristen? Itu sebuah pertanyaan yang sangat serius. Bukan karena kau sudah ke gereja, bukan karena kau sudah dibaptis, bukan karena kau mengurus, bukan karena pendeta. Kristen adalah karena kita melakukan apa kehendak Dia. Kita tunduk. Buatlah pertanyaan, bagaimana hidupku sekarang? Bagaimana aku menjalani hari-hari yang Tuhan pikirkan ini?
Lihatlah hidupmu dan pikirkanlah. Udahkah aku seperti apa yang dia mau? Dia yang mati di atas kayu salib. Tuhan, ketika kami renungkan firman-Mu, sesungguhnya Engkaulah tokoh sejati dalam penyaliban. Karena siapakah yang bisa mengalahkan? Tak ada. Tapi dia membuat kami terpukul dan malu. Kami pikir teriakan kami bisa menyalibkan-Mu, kami pikir pengkhianatan kami bisa menyalibkan-Mu, kami pikir kehebatan keunggulan kami, jejaring kami, situasi sosial politik yang kami kuasai bisa menyalibkan-Mu. Ternyata tidak. Kau rela lakukan. Tetapi kau lakukan untuk menebus kami. Betapa malunya kami, betapa hinanya kami, betapa payahnya kami. Kami orang berdosa. Seharusnya hidup kami perhatikan baik-baik. Seharusnya setiap langkah kami cermati dengan teliti, supaya kami jangan menyalibkan kembali Kristus Tuhan. Di hidup kami, di perilaku kami, tolong kami tak terjebak dengan apa yang ada di tangan kami yang Kau percayakan. Harta, kesehatan, pergaulan, semuanya datang dari-Mu. Tolong kami supaya selalu hidup menyenangkan hati-Mu, melakukan apa yang Kau mau, ya Tuhan. Supaya kami menjadi pemenang seperti Engkau pemenang, rela menanggung derita sekalipun bisa melepaskan, rela menuju salib sekalipun Engkau bisa mengalahkan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Cara bertempur yang tak kami suka, cara hidup yang tak kami pilih, karena hidup kami berlawanan dengan-Mu, dengan kehendak-Mu. Tolong. Karena Jumat Agung ini mengingatkan kami akan pengorbanan besar itu, dan kami hidup di dalamnya untuk kemuliaan nama-Mu. Demi Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa, kami mengucap syukur pada Bapa di dalam surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.